Oke, kita balik lagi. Dan tadi itu kita udah ngobrol sama Dinar Candy. Dia DJ, artis, selebriti, nggak bisa pulang kampung juga. Karena ya satu takut, kedua juga dia mengikuti aturan PSBB. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tidak bisa pulang kampung dan tetap bekerja itu yang paling kena menurut gua adalah tim medis. Tim medis ini kan gugus depan juga ya di COVID-19 ini. Nah, mereka ini yang akhirnya tidak bisa pulang dan tetap harus bekerja. Oleh karena itu depan saya ada Mbak Fauzia Fitriani. Siap, halo Mas Dedi. Tidak bisa pulang. Siap. Emang tadinya harus pulang kemana? Ke Bogor. Ke Bogor. Siap. Bukannya kalau ke Bogor pasti bisa? Iya, tapi kan semenjak corona ini kan saya membatasi untuk bertemu keluarga. Oh, Iya, karena siap. takut jadi carrier. Siap. Oke. Dan siapa di Bogor, ada siapa aja? Ada bapak ibu sama adik. Di Jakarta? Hanya sendiri izin. Artinya di Jakarta ini tinggal di kos atau apa gitu? Untuk kita yang masih sendiri itu dapat fasilitas asrama, Pak. Ada Iya, asramanya. siap. Oke. Nah, artinya kamu nggak bisa pulang Siap. di Lebaran ini, terus udah berapa lama nggak ke Bogor gara-gara COVID-19 ini? Kebetulan semenjak corona ini kan meningkatnya itu kan dari bulan April ya, Mas Dedi Bulan ya. April ya? Saya di Bukannya Maret ya? Maret. Cuman saya dapat dipindah tugaskan ke IGD itu mulai dari bulan April. Jadi semenjak saya dipindah tugas saya nggak Oh, pulang. kamu tuh di IGD? Sebelumnya saya di Pavilion Kartika, Heeh. tapi dipindah tugaskan ke IGD RSPAD. Khusus untuk mengatasi orang-orang yang COVID? COVID, siap. Oke, gimana keadaan IGD, boleh tahu? Untuk bulan ini, bulan Mei, sudah sedikit renggang sih Mas Dedi. Dibandingkan untuk bulan April kemarin itu meningkat banget, Penuh atau gimana? ramai, Ramai. siap. Kalau yang sekarang Sudah sedikit berkurang, sudah sedikit siap. berkurang. Oke. Ada yang di ventilator gitu? Itu pasti ada Mas. Pasti ada di Masih, ventilator ya. siap. Tapi gimana kali kamu ngelihat keadaan ini terus nggak bisa pulang, apa rasanya? Sedih atau oke nggak apa-apa, yang penting saya tetap bertugas atau Sebenarnya sih sedih ya Mas, cuman kan memang udah tugasnya ya, jadi ya biasa aja gitu. Karena sebelum-sebelumnya kan juga memang jarang pulang karena kan tugas. lebaran kemarin? Nggak pulang juga karena tugas juga. Karena tugas juga? Iya siap. Oh gitu. Iya, Memang nggak bisa pulang, nggak boleh pulang atau gimana? dibolehkan pulang Mas Dedi, tapi kan saat dinasnya itu kan pas jaganya. Oke, oke. Terus kalau misalnya ngelihat berita-berita tuh banyak yang keluar rumah, kemarin ada restoran ditutup, orang rame gitu. Kamu gimana? Kesel nggak? Kesel sih sedikit ya Mas, cuman sedih aja ngelihatnya, kita kan udah tugas. Tapi kok kayak nggak ada pengertiannya gitu ya Mas Dedi. Iya. Jadi ya karena mereka kok masih melakukan hal itu karena nanti Iya. ending-endingnya ke rumah sakit juga, ada Iya beberapa yang ke siap. rumah sakit. Iya memang sih, tapi ya mungkin juga karena makanya kita nih harus mencari titik tengah menurut saya ya. Karena Betul kalau Mas orang, Dedi. iya saya mikir gitu, karena kalau orang tidak boleh kemana-mana selama berbulan-bulan, pasti akan lepas gitu, Iya, benar. itu kan, pasti akan lepas. Makanya harus ada titik tengah yang kita pikirin gimana supaya orang masih bisa keluar, tapi aturan-aturan apa yang ini gitu. Iya Mas. Tapi ada nggak cerita menarik, maksudnya apa kamu takutnya, apa senengnya, bahagianya, sedihnya ketika nanganin pasien-pasien itu? Boleh nggak kalau itu diceritain? Boleh. Nah, gimana? Lebih banyak sih sedihnya ya Mas Dedi, karena kan ngeliat masyarakat ini kan lebih mayoritas tuh yang kena itu yang lansia, yang di atas 50 tahun. Dan juga dengan apa penyakit bawaan juga. Iya betul. Ada Sedihnya nggak? sih itu. Ada nggak yang terkena di sana yang masih muda nggak ada penyakit bawaan? Ada Mas Dedi. Ada. Ada. Kelihatannya sehat kayak kita, tapi ternyata pas dicek rapid itu reaktif. Oh, reaktif. Tapi tidak separah mereka yang Iya betul. oh. Kalau yang mereka yang tua yang itu jauh lebih parah. Tergantung dari ininya sih Mas, penyakit pembawaannya. Apa sih biasa penyakit bawaan yang paling bahaya buat mereka tuh? Itu pasti pneumonia, penyakit parunya. Penyakit paru, Pasti pneumonia. jantung gitu. Jantung juga ada. Yang saya tahu kan jantung, diabetes, Iya betul Mas. yang kayak gitu-gitu. Oh, kamu nggak kangen untuk pulang kampung? Kangen sih Mas Dedi, karena udah 2,5 bulan belum pulang. Biasanya pulang berapa lama sekali? Pulang setiap
pulang setiap dari lepas dinas itu pasti pulang. Lepas dinas sudah berapa? Jadi 3 hari dinas itu libur pasti saya pulang. Oh, karena tinggal ke Bogor doang. Iya, siap. Ke apa berapa? 2 jam? 3 jam? 2 jam. 2 jam udah Iya, nyampe. siap. Sekarang beneran nggak bisa pulang sama Iya, sekali. 12,5. Dan itu murni tidak bisa pulang karena kamu takut bawa sesuatu Iya, ke sana. betul, untuk menjaga juga. Oke. Tapi nah itu dia, mungkin artinya bisa nggak ngasih penonton kita tuh gimana tuh kalau mereka mau mudik gimana, harusnya gimana, atau janganlah gitu. Lebih baik untuk saat ini sih tidak mudik ya Mas, karena untuk menjaga semuanya, terutama menjaga keluarga kita. Yang tua-tua itu ya. Iya. Karena kita mudik di kampung ada orang tua, kakek nenek itu Iya, tuh ya. betul, lebih rentan. Lebih rentan dan kita nggak tahu dia punya penyakit bawaan apa juga kita nggak tahu. Betul Mas Didi. Iya betul. Oke, selamat bertugas kembali. Siap. Mudah-mudahan sehat terus. Siap. Masih Amin, muda, makasih, masih Mas kuat, Didi. imun Siap, masih siap. keren juga, sehat Siap. terus dan terus melayani masyarakat Siap. untuk bangsa ini. Terima kasih. Siap, Nah, Mas Didi. habis ini ada Kokom Band. Jadi kalau Anda udah lihat bagaimana orang nggak bisa pulang kampung, langsung nonton Kokom Band. Mudah-mudahan Kokom Band tidak nyanyi tentang pulang kampung karena pasti akan membuat orang banyak sakit hati. Ini dia Kokom Band. Bukan anak rock berarti lo kalau sampai kaget. Ada rocker kaget gitu. Alright, good people, are you ready? Lebaran sebentar lagi, berpuasa sekeluarga, sehari penuh yang sudah besar, setengah hari yang masih kecil. Alangkah asyik pergi ke masjid, sholat tarawih bersama-sama. Oke. What? Hey, hey, ini namanya final puasa, final kantor, final puasa. Iya. Hey, hitung mundur kita. Alright. Alhamdulillah, dipakai di hari raya. Punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Sepatu baru, alhamdulillah, dipakai di hari raya. Kamunya pun tak apa-apa, masih ada sepatu yang lama. Potong ayam alhamdulillah, dimakan di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa, masih ada telur ayamnya. Hari raya Idul Fitri bukan untuk berpesta-pesta, yang penting maafnya lahir batinnya. Ini lagu-laguan, judulnya pun judul-judulan. Maaf ya Neng, ini kan bohong-bohongan. Maksudnya bohongan apa? Hah? Nggak tahu dia jadi kemana sih. Lo minta maaf aja bohong-bohongan. Tadi beneran dong. Sekarang beneran. Ini kita Kokom Band mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan mewakili seluruh kru yang bertugas di Jendela Ramadan Indonesia mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi kita di tahun depan ya. Amin. Mudah-mudahan Habis dong. habis. Masih ada lagi sebenarnya. Masih ada emang. Kesannya kayak lagu terakhir kan ini. Ya itulah dia tadi Kokom Band, ya itu nyanyi menghibur sekaligus menyindir orang-orang yang tidak bisa pulang kampung. Aduh, Kokom. Karena sahabat saya di sini merasa tersinggung dengan nyanyian Lebaran Anda. Bukankah begitu, Mas Jeffy Santosa? Ya lumayan sedikit tersinggung ya. Karena lu nggak bisa pulang ya. Ya udah biasa sih Mas. Udah biasa. Iya. Jadi dia ini adalah masinis KRL, kereta api ya, kereta api. Nah, lu tuh emang nggak pernah pulang Kalau untuk mudik lebaran gitu kita emang tetap beroperasi. karena Karena perjalanan KRL tetap beroperasi kalau Anda Kristen. soalnya kan ada Ah. ya ada kantor-kantor kan yang liburannya gantian kan. Iya. Kalau di sana berarti nggak. Enggak sih Mas. Lu tinggal di mana sih? Tinggal di Depok, Di Depok. Iya. Nah, kampung kamu di Padang. di Padang. Iya. Orang tua di Padang. Orang tua di Padang. Selama berapa tahun nggak pernah pulang bro?
Saya bergabung di PT KAI itu udah dari tahun 2015 Mas Dede. Sampai sekarang itu sekitar udah 5 tahun. 5 tahun. Iya, 5 tahun saya nggak pernah mudik lebaran. Nggak pernah mudik lebaran. Berarti lu gantinya pulang pada saat apa? Setelah masa posko lebaran, biasanya kan setelah lebaran 10 hari atau 15 hari itu udah diperbolehkan buat cuti atau izin gitu, baru kita bisa pulang. Apa gitu. bedanya lu cuti setelah posko lebaran dengan lu cuti pada saat lebaran, apa bedanya? Kalau untuk lebaran kan perjalanan kereta api itu masih dalam kondisi sibuk-sibuknya. Semua karyawan tuh harus bekerja lebih ekstra karena banyak penumpang di saat lebaran gitu kan. Jadi kita harus selalu standby. Tapi kan harus udah tetap masa minus. pandemi ini kan orang dilarang mudik. Iya, Tidak pengaruh? tidak pengaruh, kita tetap beroperasi. Apa? Bukan maksud gue. Apakah tidak pengaruh terhadap penumpang? Oh, Masih banyak. berpengaruh sekali. Mas Berpengaruh Dedi. sekali? Yang biasanya mungkin untuk semenjak pandemi ini penumpang itu lebih berkurang sekitar 70%-an. 70%-an. Nah kalau misalnya tidak pulang berarti keluarga nyamperin ke Jakarta apa enggak? Enggak juga. Enggak juga? Enggak. Jadi memang lebaran tidak pernah kumpul dengan keluarga? Belum. Di Jakarta dengan? Di Jakarta sendirian. Di Jakarta sendirian? Iya, sendirian. Jomblo lagi? Enggak, udah punya pacar Oh alhamdulillah. udah punya pacar. Jadi lebarannya nanti bisa Iya, kumpul bisa. keluarga pacar. Bisa jadi. Keluarga pacar di Jakarta? Di Depok juga. Di Depok juga? Iya. Oh iya. Lebih enak lah ya, lebih nyaman lah, lumayan Iya, dibandingkan lebih dekat. keluarga sudah di luar kota, pacar tidak punya, Anda di kos-kosan, maka lebaran ini Anda menghabiskan waktu dengan mie instan biasanya begitu soalnya. Enggak, biasanya tuh kalau lebaran gitu orang tua ngirimin makanan gitu dari Padang ke Depok gitu. Oh, ya? Iya, selalu kirim rendang gitu. Oh rendang bisa, ya rendang bisa dikirim karena rendang itu tahan lama, rendang Iya, bisa bisa. tahan berapa lama ya? 2 minggu bisa ya? Bisa 1 bulan juga lebih. Bisa sebulan ya? Itu harus di kulkas nggak sih kalau rendang tuh? Dipanas-panasin aja Mas Dede. Iya, dan dia oke kan? Makin Oke. lama makin enak kan? Makin kalau lama rendang makin kan? enak. Lo kalau nggak pulang gitu berarti apa? Telepon-teleponan, video call? Ya biasanya tuh kalau sebelum sholat gitu video call dulu sama orang tua gitu, minta izin, minta maaf gitu sebelum sholat lebaran gitu. Setelah sholat nanti telepon lagi. Lalu kalau nggak pulang begitu, apa yang lu kangenin dari rumah? Ya yang pastinya tuh suasana rumah kangen Mas Dedi. Kalau misalnya kayak lebaran kita biasanya selalu ngumpul kan sama orang tua, sama adik. Pindah kerja aja bro. Kalau untuk pindah kerja kayaknya belum ada keinginan Mas Ya, Dedi. tapi Masih kenapa- betah di kenapa? Jakarta. Emang lu tuh dari awal kepingin jadi, karena ada loh anak-anak tuh yang memang pengen jadi masinis kereta tuh ada. Lu tuh dari kecil pengen Nah jadi itu salah satunya saya tuh Mas Dedi. Serius? Iya. Kenapa lu ngeliat kereta waktu di... Dulu tuh waktu kecil tuh saya mungkin karena rumah dekat dengan stasiun kereta. Jadi tiap hari, tiap sore tuh suka jalan-jalan liatin kereta lewat gitu. Kalau misalnya ada masinis kayak suka nyapa masinis gitu kan. Terus dalam hati suatu saat gue pengen nih jadi kayak gitu. Ya alhamdulillah. Tapi enak gak sih jadi masinis kereta? Karena gua nggak tahu hitungannya gimana. Maksudnya gini, itu lu pangkat. Pangkat. Nah, itu apa tuh? Ini pangkat. Sebutannya apa? Kalau di sini kan Mas Didi bisa lihat di sini ada 4 balok. Kapten. Nah, di sini itu kalau 4 balok itu untuk masinis muda. Karena Masinis masinis itu muda. ada tingkatannya. Oke. Ada masinis pertama, masinis muda, masinis madya. Madya tuh apa? Madya di atas masinis muda. Terakhir tuh. Ya terakhir. Itu berapa baloknya? Sama juga 4, cuman dari sertifikasinya kecakapannya berbeda. Ada uji ulangnya lagi. Oh, kalau yang muda baloknya? 4 juga. Oh, itu baloknya semuanya 4. Kalau yang pertama itu baloknya 3, sorry. Yang pertama itu 3. Kalau yang masih muda itu 4. Kalau masih madya juga 4, cuman yang membedakan sertifikasinya. Oh, berapa tahun tuh untuk dari muda jadi dari apa Dari tadi? pertama ya. Pertama jadi muda. Ya kalau dari pertama untuk jadi muda itu kurang lebih jam terbangnya harus 4.000 jam. 4.000 jam 4.000 jam. baru bisa jadi masinis. Kalau dari muda jadi yang madya 8.000 jam minimal. 8.000 Siap. jam. Lu berapa lama lagi jadi madya? Ya bisa 3 tahun atau 2 tahun lagi Mas Dede. Berarti ngejar. Nah, kalau misalnya kayak begitu tuh apa naik? Gaji naik atau apa naik? Dari segi gaji juga penghasilan Pasti juga lah pasti ya. naik. Tapi menarik sih. Kalau udah 5 tahun tidak pulang Lebaran, sebenarnya sekarang udah nggak kerasa juga ya. Nggak ada bedanya ya. Lumayan. Udah kebal dong. Udah kebal Mas Dede. Udah kebal lah ya. Nggak pulang nggak apa-apa ya. Tapi Iya. memang banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang kayaknya memang nggak bisa ya. Orang tua kenapa tidak ada yang datang ke Jakarta? Atau banyak anak-anak di sana juga? Kebetulan masih ada adik di sana, jadi orang tua masih ngurusin adik di kampung. Kalau di sini juga ada keluarga sih, tapi ya bukan keluarga inti, maksudnya
paman gitu, masih ada. Harapan lu apa nih dari corona, covid, PSBB sekarang? Ya harapannya sih semoga ya pandemi ini cepat berakhir Mas Dedi, biar kegiatan perkeretaapian atau semua kegiatan di Indonesia ini bisa berjalan normal kembali. Tapi kalau misalnya sepi gitu, yang naik kereta sepi, keberangkatannya jarang, ngaruh sama gaji nggak sih? Kalau pilot kan ngaruh sama penerbangan, kalau masinis? Kalau untuk masinis secara gaji masih tetap normal. Mungkin untuk perjalanan atau dinasnya itu kita ada pembatalan Mas Dedi. Jadi yang seharusnya misalnya seminggu kita bisa dinas full, nah semenjak pandemi ini mungkin bisa 3 hari atau 4 hari. Apakah doang. itu ngaruh dengan uang yang diberi dapat? Untuk uang perjalanan dinas ada Oh, pengaruhnya. karena ada uang perjalanan dinas. Ada uang perjalanan dinas. Ya kayak pilot juga ya, ada uang kayak pilot. terbangnya juga ya. Ada uang Kalau terbangnya. gaji pokoknya mah masih, Tetap. tapi karena perjalanannya jadi sekarang banyak anggurnya dong setelah PSBB itu. Nganggur nggak juga sih Mas Didi, paling ya cuman seminggu 1 hari doang sih. Kita kalaupun nggak dinas, kita harus standby di kantor gitu, harus tetap absensi, harus tetap Ngapain? standby. Siapa tahu suatu saat ada masinis yang tidak layak dinas, kita harus siap nggantiin posisi dia. Atau ada perjalanan kereta api yang baru diumumkan, itu kita harus siap gitu. Jadi Mas kayak Didi. pemain bola cadangan ya. Iya, Dia bisa harus jadi. tetap ada di Harus- sana. harus In jadi cadangan. case terjadi sesuatu, dia masuk gitu ya. Iya, harus siap. Nah ini pada saat ini ada PSBB, apakah penumpang itu ada syaratnya untuk naik? Yang pastinya ada sih Mas Didi. Sebelum masuk stasiun tuh penumpang harus dilakukan pengecekan suhu badan. Kalau misalnya merasa tidak memenuhi syarat, tidak boleh naik gitu. Kalau untuk di dalam kereta sendiri itu harus ada pembatasan penumpangnya. Jadi nggak boleh sepertinya biasanya kan full di dalam satu kereta tuh full. Kalau sekarang tuh dibatasin, harus ada tetap social distancingnya harus tetap Ya berjalan. kalau orang mau masuk gimana dong kalau udah penuh? Kebetulan sekarang itu selalu ada petugasnya, petugas dari stasiun sendiri gitu. Kalau misalnya udah ngelihat penumpang rame gitu, Dia udah stop. bisa di stop. Maksudnya. Udah Apakah nggak ada. mereka tertib setelah ada ini? Alhamdulillah sih ada beberapa yang udah tertib. Tapi kalaupun belum tertib itu biasanya ada petugas di dalamnya itu namanya walka. Mereka yang selalu patroli itu ngeliatin penumpang yang nggak tertib. Kalau misalnya nggak tertib langsung ditegur atau diarahin gitu. Oke. Oke. Well, thank you. Nih terus bekerja, Siap, terus Mas membantu masyarakat kita yang ada. Ya memang nggak bisa pulang nggak apa-apa, udah biasa juga buat lu juga ya. Iya, udah Tapi biasa yang sih. pasti keluarga terus mendukung lah, ya kan. Thank Pasti. you banget. Nah, ngomong-ngomong tentang mudik, sebenarnya ini banyak sekali cara orang-orang yang nggak bisa mudik, lalu akhirnya berekspresi dengan cara-cara yang unik ya. Dan selebriti juga ada yang begitu. Nih saya ada fotonya. Ini fotonya Senorita. Coba. Nah, pengen mudik ya Allah. Kalau dulu tandanya lu sayang sama keluarga ya harus mudik. Kalau sekarang zamannya lu sayang sama keluarga ya jangan mudik, please please please. Dibantu ya. Nah itu dia lagi sedih ya nggak bisa mudik. Nih dia niat banget sampai foto itu. Padahal dia nggak bisa pulang tapi kayaknya hanya untuk foto session doang ini begitu tuh. Kita akan undang dia setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Jendela Ramadan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa Ramadan berlalu. Diiringi doa, semoga puasa kita diterima Allah SWT. Kita bersilaturahmi dengan hati tulus tanpa berjabat tangan. Walau berjauhan, tetap saling mendoakan keberkahan dan kesehatan, serta dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.